Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nalarati. Saya mahasiswa UT semester 5 dari Ponorogo. Kali ini saya akan membacakan masalah-masalah tentang COVID-19 yang ada di Indonesia. Pengertian COVID-19. Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernafasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menginfeksi pernafasan ringan seperti flu. Namun virus ini juga menyebabkan infeksi pernafasan berat seperti pneumonia, Middle East Respiratory Syndrome atau disebut dengan MERS. Virus ini bisa menyerang siapa saja, baik bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil, ibu menyusui. Infeksi virus ini disebut dengan COVID-19 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular cepat dan telah menyebar ke wilayah lain Cina dan ke beberapa negara lainnya. COVID-19 yang ada di Indonesia. Pandemi COVID-19 di Indonesia merupakan bagian dari pandemi penyakit coronavirus 2019 atau disebut dengan COVID-19 yang sedang berlangsung di seluruh Indonesia. Penyakit ini disebabkan oleh coronavirus sindrom pernapasan akut berat 2 atau disebut dengan SARS-CoV-2. Kasus positif COVID-19 di Indonesia pertama kali dideteksi pada tanggal 2 Maret 2020 ketika 2 orang terkonfirmasi tertular dari seorang warga negara Jepang. Pada tanggal 9 April, pandemi sudah menyebar ke 34 provinsi dengan DKI, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Sebagai provinsi yang terpapar COVID-19 di Indonesia, sampai tanggal 10 November 2021, Indonesia telah melaporkan kasus positif menempati peringkat pertama terbanyak di Asia Tenggara. Dalam angka kematian, Indonesia menempati peringkat 3. Namun hal itu mendapatkan kabar baik bahwa pasien COVID-19 banyak yang sembuh dan semakin sedikit pasien COVID-19 yang dirawat. Sebagai tanggapan pandemi, beberapa wilayah telah memberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau disebut dengan PSBB pada tahun 2020. Kebijakan ini telah diganti dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau disebut dengan PPKM pada tahun 2021 dan pada 13 Januari 2021 Presiden Joko Widodo menerima vaksin COVID-19 di Indonesia. Gejala-gejala COVID-19. Infeksi virus corona atau COVID-19 bisa menyebabkan penderitanya mengalami gejala flu seperti hidung berair, sakit kepala, batuk, nyeri tenggorokan, dan demam atau gejala infeksi pernafasan berat seperti demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak nafas, dan nyeri dada. Namun secara umum ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi COVID-19 yaitu demam, batuk, dan sesak nafas. Menurut penelitian, gejala COVID-19 muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah terpapar virus corona. Dampak COVID-19 terhadap perekonomian. Berawal dari munculnya wabah COVID-19 di Indonesia, perekonomian semakin melemah. Banyaknya seseorang kehilangan pekerjaannya, dituntut untuk di rumah saja, sedangkan semua pekerjaan, pendapatan untuk memenuhi semua kebutuhan sehari-hari adalah bekerja di luar rumah. Sampai saat ini banyak warga masyarakat yang menganggur dan mudah-mudahan dengan keadaan yang sekarang ini menunjukkan titik terang untuk terbukanya peluang pekerjaan untuk semua masyarakat supaya segera terpenuhi semua kebutuhan sehari-harinya. Dampak COVID-19 terhadap pendidikan. Pemerintah pusat telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan, salah satunya meliburkan aktivitas sekolah atau tatap muka di seluruh lembaga. Diupayakan pencegahan penularan COVID-19. Hal ini tentunya terdampak besar bagi pendidikan. Sampai saat ini dituntut untuk belajar dalam jaringan atau disebut dengan daring. Hal ini merupakan tantangan besar bagi guru karena dalam kondisi
Seperti ini, guru tetap tertuntut untuk bisa mengolah, mendesain media pembelajaran secara online, dan memikirkan bagaimana cara agar bisa siswa tidak bosan dengan pembelajaran online ini. Dan bagi siswa sendiri, pembelajaran ini banyak kendalanya. Salah satunya yaitu anak belum mempunyai handphone, belum banyak tahu bagaimana cara penggunaan teknologi, terutama bagi anak TK dan SD. Bagi yang tinggal di pelosok desa, jaringan tidak memadai, kurangnya interaksi antara siswa dan guru, banyaknya kesulitan siswa karena kurangnya penjelasan dari guru dan terbatasnya waktu. Hal ini tentunya menjadi tantangan besar bagi orang tua, karena orang tua tertuntut untuk selalu mendampingi anak belajar secara online. Namun hal ini tidak boleh mematahkan semangat bagi guru untuk menjalankan tugasnya sebagai pendidik. COVID-19 tidak boleh mematahkan semangat siswa sebagai generasi penerus bangsa. Mungkin saja ini ujian untuk kita semua, dan semoga saja COVID-19 segera berlalu. Cara-cara pencegahan COVID-19. Cara pencegahan COVID-19 yaitu tertanam dari diri kita sendiri dengan kebiasaan-kebiasaan baik kita setiap hari. Salah satunya selalu jaga jarak, pakai masker, cuci tangan dengan sabun dan air bersih yang mengalir. Saat batuk pilek, tutup dengan lengan atau tisu. Selalu bersihkan lingkungan rumah. Makanlah makanan yang bergizi, dan yang terakhir, ikuti vaksinasi. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.